Kalau aku pikir ya, lebih baik jadi seorang leader yang memang disegani dan mendapat respect dari tim daripada seorang leader yang ditakutin, Mas. Aku tuh menerapkan itu ada 3 pilar sebenarnya untuk Oke. teman-teman di lapangan ya. Mm-mm. Pertama itu kita tuh harus punya strategized thinking, terus Oke. kemudian kita harus Berhasilan penerapan gitu. strategi customer experience yang ke customer sih harus lewat leadership sih. Oke, salam kenal semuanya. Selamat datang di C Experience Podcast. Hari ini saya bersama dengan seorang yang spesial nih, teman saya nih. Kita sering banget ketemu di event-event customer experience ya, karena kayaknya lingkungannya gitu-gitu aja nih ya, Mas Endro ya. Jadi sering Orangnya itu ketemu di aja, Mas. mana-mana ya. Oke, saya mau kenalan. Mau nyapa dulu Mas Endro, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Yanuar. Gimana kabarnya? Sehat, sehat. Ini. Thank you loh Mas. Malam-malam udah spare waktu buat kita bisa ngobrol, bisa sharing-sharing tentang customer experience ya, Mas Hendro ya. Sama-sama, Mas. Saya juga senang diundang ke acara podcastnya Mas Yanuar nih. Kondang deh kayaknya nih. Oke, kita di sini. Ex-master nih Aduh, kondang. thank you. Kita kan niatnya di sini ngobrol, mudah-mudahan yang dengerin dapat manfaat gitu aja ya Mas ya. Amin. Karena kalau ngobrolin CS kayaknya seru dan menurut saya sih ini bukan masalah besar kecilnya sebuah nama perusahaan gitu kan ya Mas. Tapi sebesar apa sih impact yang bisa kita berikan ke perusahaan dan customer kita gitu kan ya Mas Hendro ya. Iya, Jadi hari ini kita ngobrol aja tapi sebelumnya kenalan dulu dong Mas Hendro. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Harendro, biasa dipanggil Endro. Saya sudah bergabung di perusahaan yang sekarang sejak 2017 bulan Mei tanggal 22. Dan sampai saat ini eh, masih kebetulan dipercaya untuk memegang departemennya call center gitu. Jadi di tempat perusahaan saya yang sekarang saya bekerja ini memang kita tidak ada layanan untuk walk-in customer. Hmm, Semuanya untuk customer service kita eh, melalui call center. oke. Dan call center itu juga mencakup eh, email juga. Jadi Hmm, bisa ada dua metode, hmm. eh, satu lewat inbound call dan yang satu lewat email communication. Seperti itu kira-kira Mas Yanuar. Berarti benar-benar call center ya Mas ya. Ya, murni Dan call center. itu seperti customer support lah gitu ya. Jadi ketika Iya, Mas Hendro B2B apa B2C Mas? kita ada yang kalau yang B2B itu eh, rata-rata account customer Mas Hmm, Yanuar ya. Jadi hmm, yang memang di kurit sama tim sales kami dan ada juga sih yang B2B tapi yang non customer juga yang memang mereka terima barang dari luar negeri misalkan hmm. atau Oke, mereka diminta dari buyer mereka di luar negeri menggunakan jasa kami. oke. Dan kalau yang B2C itu eh, mostly, bukan mostly sih, semuanya itu biasanya kami melayani kayak customer yang beli dari Amazon, Hmm, dari Alibaba, hmm. e-commerce luar negeri lah pokoknya Oke. Nah ini gitu. udah. Karena memang kan kami bergerak ekspor impor, jadi kami tidak melayani untuk jasa pengiriman domestik Oke. gitu. Wah, ini udah ada beberapa kode-kode pengiriman e-commerce dari luar negeri, nggak nerima domestik. Jadi sebenarnya apa, Mas? Nama, nama tempat Mas Hendro bekerja nih.
Oke. Ini aku nggak apa-apa nih sebut brand atau apa gitu Gak ya apa-apa berarti mas, ya. gak apa-apa. Oh, Sekalian bisa oke. sharing juga kan, siapa tahu ada kebutuhan nantinya yang dengerin gitu kan ya mas ya. Iya. Oke, jadi eh, saya saya saat ini eh, sebagai Head of Customer Service untuk kantor representatif Indonesia dan perusahaan tempat saya bekerja adalah UPS. Itu kepanjangannya adalah United Parcel Services. Hmm. Dan kami eh, hanya melayani melalui air atau udara Mm-mm. untuk ekspor dan impor barang. Memang untuk di Indonesia, UPS ini tidak sebesar kompetitor kami yang bendera kuning atau bendera ungu. Namun memang pemain saat ini untuk di Indonesia ya cuman kami bertiga aja sih. Hmm. So far seperti itu Mas Yanuar. Oke, berarti Kalau domestik kan kita banyak ya, banyak ada ya. merek-merek lain gitu, Hmm. seperti itu. Ya, ya mungkin saya ada uh, gambar ya beberapa kompetitornya gitu ya dari UPS ya, Iya, Center ya. Jadi ini agak unik nih Mas Ento. Biasanya kan kalau kita ngomongin kontak center, either bank gitu kan ya, atau layanan hmm, apapun yang memang dia customernya ya di Indonesia aja gitu. Sedangkan ini nih iya, agak unik nih. Jadi punya representatif di Indonesia, kemudian menerima layanan gitu ya Mas ya untuk pengiriman barang dari luar ke Indonesia dan di Indonesia ada supporting customer supportnya gitu ya. Nah dan iya ini Mas betul. Hendro sebagai headnya gitu kan. Iya, Nah, itu unik nih gitu Mas. Biasanya kan kalau saya dekat teman saya kontak center Bang A lah, Bang B lah gitu kan ya. Kalau enggak di tempat iya, yang lain gitu kan ya atau ya itu kayaknya umum banget. Nah ini enggak umum nih Mas. Jadi ini kayaknya seru nih kalau bisa dapat banyak iya. insight dari Mas Hendro nih. Mostly customernya dari Indonesia juga atau expat atau siapa gitu Mas? eh Sejauh ini, selama pengalaman saya bekerja di UPS itu memang 70%-nya customer Indonesia ya, Mm-mm. baik company maupun perorangan. Pangan, oke. Tapi sisanya 30% itu ada ekspat Mm-mm. dan ada turis yang Turis rata-rata mereka stay di Bali. di Bali ya. Oke, itu market Iya, menggiurkan ya di Bali. iya, Ya otomatis berarti agentnya juga fluent ya bahasa Inggris ya. iya. Oke, ini So seru. far memang untuk bergabung sama kami, terutama untuk tim call center, eh, harus fluent bahasa Inggris sih, karena di interviewnya juga bahasa Inggris Mas Yanuar, gitu kira-kira. Oke, oke seru nih. Jadi saya jadi penasaran terus gimana cara nerapin customer experience-nya Mas kalau di UPS ya. Khususnya di unit Mas Iya, Hendro ya, kan sebagai leadernya nih. Tentu punya tanggung jawab ya Mas ya untuk menciptakan delightful customer experience ya. iya betul. Ya, memang so far sih kita kan harus punya mindset eh, apa ya, sebagai melayani gitu Mm-mm. karena eh, kita interaksi sama manusia itu sebenarnya kita tuh saling melayani sih. Jadi mindset itulah yang memang kita harus bangun. Kalau kita mau dilayani dengan baik sama orang lain, ya berarti kita kan harus melayani orang lain juga dengan baik dan secara genuine gitu, secara sincere gitu, apa ya, Setuju. secara tulus gitu. Tulus ya. Karena kadang orang kalau memang melayani itu eh, dia kayak robot atau dia itu nggak dari hati ya, Mm-mm. itu ketahuan banget loh Mas. Mm-mm. Even misalkan kita melayani telepon dengan intonasi suara, kemudian kalau kita lagi bete tuh
itu kedengeran banget gitu Rasa, sama iya, customer. betul. Ketahuan pokoknya Ada gitu. vibrasinya Jadi nyampe memang ya kan ya Mas ya, yang betul. dengerin. Jadi walaupun nggak ngeliat gitu, kita Mm-mm. tuh tetap bisa ini gitu. Jadi keseluruhan itulah pengalaman ya istilahnya customer experience dari A sampai B sampai C sampai Z itu semuanya itu adalah whole kesatuan yang memang kita harus bisa secara konsisten deliver dengan sempurna atau customer excellence gitu. Mm-mm. Karena kan memang kita eh, di tempat saya ini tim saya itu harus multitasking ya. Artinya mereka bisa sambil bicara, mereka harus buka sistem, mereka harus cari misalkan katakanlah paket itu sudah sampai mana mau lihat kan dengan tracking number atau nomor pelacakan itu kita bisa tahu oh ini ada masalah apa. Jadi tim saya itu terbiasa untuk berpikir bahwa sambil dia pikir, dia sambil ngomong, tapi dengan intonasi yang delightful gitu. Mm-mm. Seperti itu sih, Mas. Jadi harus tetap dari mindset lah ya Mas ya, diawali gitu kan ya, dari mindset Mm-mm, turunlah ke betul, hati ya kan ya. Kuncinya dari betul. mindset. Saya menduga kayaknya tiketnya mostly kalau nggak komplain inquiry, tapi mostly kayaknya komplain ya Mas. Komplain itu kita tidak bisa hindari sih ya, Mas ya. Memang Iya. setiap setiap pelayanan terutama jasa itu pasti komplain itu ada Ya, gitu. Dan komplain itu kan sebenarnya gerbangnya satu di tim saya, di customer service gitu ya. ada Karena apa? jembatan ya. Karena entah, kadang tuh ada beberapa hal-hal yang di luar nalar, maksudnya tuh eh, uncontrollable Heeh. ataupun bukan dari kami gitu. Ya. Contoh, misalkan barang datang, itu tuh eh, masuk ke jalur merah di bea cukai di bandara. Artinya adalah itu kan ada isu atau ada problem di pihak ketiga yang dimana sebenarnya itu di luar kontrol kami gitu. Hmm. Tapi ya disinilah tantangannya, Ya. challenge yang kami hadapi yang supaya bagaimana kita bisa cepat koordinasi dengan tim yang ada di bandara untuk follow up ke bea cukai supaya barang itu cepat keluar Mm-mm. gitu. Jadi memang isu-isu itu sih selalu ada dan tidak akan pernah hilang gitu. Iya, iya. Cuman sebenarnya sih kalau dari pengukuran kita itu kan memang ada dua hal ya. Mm-mm. Pertama mengukur keseluruhan dari layanan UPS-nya, Mm-mm. tapi ada juga pengukuran yang si agent tersebut gitu. Mm-mm. Jadi itu ada dua angka yang berbeda. So far sih kita bisa lihatnya tuh membedakannya bagaimana cara mereka atau tim saya melayani atau memang dari eh, lamanya dari departemen lain respon atau misalkan dari nyangkutnya itu barang yang masih di bea cukai gitu. Jadi memang customer experience-nya itu nyangkutnya sih di situ sih Mas. Muter-muternya udah di situ aja. Itulah kenapa memang tim support ada dan sepenting itu gitu kan ya Mas ya Iya. perannya. Iya, karena Dan saya agak pernah sulit support. untuk kalau diganti dengan chatbot ya. Ya, ya, karena tadi mostly kan orang ketika ngehubungin support tadi pasti ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi ya Mas Hendro ya. Iya, Yang minta bantuan. Jadi kalau tim supportnya nggak helpful, nggak punya mindset tadi bahwa saya ini jembatan antara ekspektasinya customer, kepuasannya mereka dengan uh, persepsi yang akan ditimbulkan ke perusahaan saya gitu kan ya Mas ya. iya. Makanya sentral banget sih, saya setuju banget sih. Dan rata-rata juga orang yang telepon itu pun juga maunya berbicara dengan manusia, Mas. Ya, iya, Nggak mau sama robot gitu. psikologikalnya kan gitu ya Mas ya, ketika kita ada hal yang tidak sesuai ekspektasi,
yang kita butuhkan kan kecepatan respon dan kesesuaian respon ya kan. Kesesuaian, betul, Jadi, kesesuaian. dan Solusinya ya, apa? dan secara psikologis yang dibawa oleh customernya kan emosional ya kan Mas ya, bukan rasional. Iya, Itulah kenapa manusia betul. tadi yang Mas Hendro bilang ya, untuk case-nya tadi sangat-sangat penting ya. Di balas robot yang ada memuncak ya maksudnya gitu. Iya, Apalagi kalau nggak solutif dan nggak personalize ya, wah iya bener. Berarti, iya, betul. nah ini yang menariknya berarti gimana cara, tanda kutip ya, Mas Endro mendevelop timnya agar punya mindset yang tepat terus gitu, Mas. Karena kan kalau ada urusan personal dan lain-lain kan nggak boleh dibawa ya, kalau nggak reputasi ya yang kena ya. Betul. Heeh. Ada tipsnya nggak, Mas, gimana nih Nah, ngelolanya nih? eh, aku sih biasanya gini Mas Yanuar ya. Aku tuh menerapkan itu ada 3 pilar sebenarnya untuk Oke. teman-teman di lapangan ya. Mm-mm. Pertama itu kita tuh harus punya strategized thinking, terus Oke. kemudian kita harus sebagai inspiring, Ya. dan yang terakhir adalah kita deliver service-nya gitu. Jadi memang 3 pilar itu yang aku selalu terapkan sama teman-teman dan selalu mengingatkan untuk mereka itu kalau mau enak, kalau mau dilayanin ya mau dilayanin enak ya mereka tuh seperti apa gitu loh. Harusnya Mm. tuh eh, eh, maunya tuh dilayanin seperti gimana gitu loh. Jadi mereka harus bisa bercermin dengan diri mereka sendiri gitu, Mas. Mm. Mm. Maksud tangkapnya berarti salah satunya yang Mas Eno sampaikan tadi harus lewat leadership berarti ya. Kalau satunya tadi walk the talk ya. Maksudnya ngasih contoh ya Mas ya ke mereka ya. Iya, Itu nggak betul. mudah sih. Iya, sebagai leader ya Mas. Iya, karena ya sometimes kita manusia juga ya kadang moodnya juga lagi enak, lagi nggak enak Iya, gitu. Tapi konsisten yang harus eh, saya apa ya istilahnya saya tunjukin ke teman-teman itu tantangan tersendiri sih sejauh ya, ini sih Mas ya. Saya setuju gitu sih. karena kan kita harus jadi role model ya Ya, keberhasilan gitu. penerapan strategi customer experience yang ke customer sih harus lewat leadership sih. Iya betul, Berarti sepenting apa menurut Mas Endro leadership ini buat keberhasilan penerapan customer experience ke customer ya. Tentu betul, lewatnya kan lewat tim kita yang berinteraksi langsung ya Mas ya. betul, Oke, itu hal yang menarik sih menurut saya dan sebuah tantangan ini ya. Jadi uh, Mas Endro ada tips nggak cara membangun winning team nih? Karena saya lihat juga tuh di LinkedIn kadang ya lihat wah Mas Endro seru banget building rapor ya atau sama timnya gitu kan, bonding gitu kan. Boleh dong Mas, tipsnya gimana gitu ya, karena kan itu salah satu sebenarnya hal yang penting gitu kan. betul, betul, sebenarnya sih gini ya Mas Yanuar ya. Eh, aku tuh berpikir walaupun istilahnya ada dalam kantor ya ada atasan ada bawahan gitu. Tapi sesekali kita harus kasih reward lah ya ke Ya. tim kita gitu. Em, dengan ajak jalan-jalan, ajak makan gitu. Hmm, Dan pada saat itulah di situ eh, saya itu masuk sebagai teman, bukan sebagai atasan. hmm, hmm. Jadi kalaupun jahil atau usil bercanda, ya saya usil bercanda ya jahil gitu. Jadi mereka itu juga akhirnya tidak sungkan sama aku eh, dan mereka bisa tahu cara menempatkan, oh ini Pak Endro lagi konyol banget nih Hmm. gitu, bercanda gitu. Ya, Atau kalau di kantor, oh nih Pak Endro nih udah nggak suka nih gitu. Jadi mereka bisa lebih membawa diri gitu. Karena kalau aku pikir ya,
lebih baik jadi seorang leader yang memang disegani dan mendapat respect dari tim daripada seorang leader yang ditakutin, Mas. Gitu. Karena kalau ditakutin, kalau mereka salah, mereka nggak berani ngaku, mereka nggak ngomong, sehingga malah itu masalah bisa jadi menggunung kan gitu. Tapi kalau kita itu bisa punya personal touch, artinya nyentuh hati dari eh, person to person dari tim kita, karena kan sifat manusia beda-beda nih Mas ya. Mm. Kalau si Ya, ini treatmentnya harus gimana, si ini betul. treatmentnya harus gimana Mm-mm. gitu gitu. Jadi Ya, pendekatannya itu aku nih bener-bener harus jadi bunglon gitu. iya. Karena kalau nggak aku nggak dapet semua gitu kan. Dalam hal positif ya, gitu kan ya Mas ya. Betul. Iya, iya. Gitu sih Mas. Dan kalaupun misalkan mereka lagi capek atau apa gitu, sambil kerja ya misalkan mereka capek gitu. Aku ajak bercanda. Mm-mm. Aku biasanya cuma bilang gini, udah log off dulu deh. Jangan jangan lanjutin. Misal dia udah tutup teleponnya nih, udah ditutup nih. Oke. Log off dulu gitu. Yuk ngobrol yuk atau apa gitu. Kalau ini misal istilahnya yuk ngerokok yuk ke bawah gitu. I see. Aku ajak gitu. Mm-mm. Karena kalau nggak begitu mereka burn out gitu kepalanya kan panas gitu. Oke. Jadi memang harus harus begitu sih. Ya, Mungkin itu salah satu yang aku bisa bagi atau aku bisa sharing cara aku untuk ngelit tim aku seperti apa gitu. iya, iya, Tapi ya sekali lagi ya mungkin leadership setiap manusia, setiap orang itu beda-beda sih. Tinggal yang bagus diambil, yang nggak cocok ya nggak usah dipakai gitu. Karena nggak semua orang juga cocok sih, ya kan ya ya, Mas ya. Sama setuju. tipe gaya atau gaya kepemimpinan kita tuh nggak selalu cocok juga sih gitu. Betul, tinggal apa yang bisa diambil pelajarannya, bisa diambil gitu kan ya Mas ya. Dan bisa Iya, diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan masing-masing. Tapi tetap sih yang saya betul. ambil pelajarannya dari Mas Endro tadi, ya leadership itu bukan posisi ya Mas. Bukan Mas. Bukan posisi, bukan Itu jabatan, tanggung ya kan jawab. ya. Iya, Iya, itu tanggung jawab Mas. tanggung jawab yang melekat ke personalnya kita, ya kan ya Mas ya. Betul. Ya, itu tadi apa salah satu hal yang menurut saya sangat positif ya disampaikan Mas Endro. Justru dengan environment yang positif ya Mas, justru Betul. mereka bisa fokus untuk mendeliver experience yang positif juga ke customer gitu ya. Tadi ya. Iya, Atau kalau mereka tertekan disuruh service excellent tapi ditekan gitu ya. nggak Itu jalan. tidak excellent ya. Iya, nggak jalan Mas. Ya, itu hal yang sangat menurut saya inspiratif ya buat kita semua yang bisa kita coba ambil pelajarannya sih dari gimana cara Mas Indro ngelit timnya dengan pendekatan yang sangat personal. Mas, Iya, terakhir dong Mas, ada pengalaman yang menarik nggak ya dengan customer-customernya yang memorable, either ya awalnya negatif, akhirnya jadi positif, atau ada yang lucu atau gimana Mas? Ya, sebenarnya ada sih, heeh. tapi ini lebih ke arah saya pribadi, Mas Yanuar. Oke. Jadi eh, memang tadinya mungkin pelayanannya merasa kurang, Mm-mm. jadi akhirnya saya sampai istilahnya harus ikut ke floor ya, turun Mm-mm. tangan gitu. Dan ujung-ujungnya setiap dia mau kirim barang atau setiap dia mau terima barang, barang belum sampai Indonesia pun udah pre-alertnya emailnya sisinya ke saya Mm-mm. Mm-mm. gitu. Dan kalaupun misalkan ada masalah apa, dia juga suka telepon ke handphone saya. Dia bilang, Pak Endro, saya sudah email untuk case ini karena begini-begini, Pak, tolong direspon ya emailnya gitu. Jadi ya akhirnya saya mau nggak mau ya gimana ya Mas akhirnya
berlaku kayak jadi sales juga gitu karena harus apa retensi kan ya Ya. artinya supaya ekspektasi dia tuh di sini gitu jangan sampai dia itu bisa turun ekspektasinya gitu tapi saya selalu reminder sih dengan si customer ini kebetulan dia PT gitu ya saya selalu reminder gini ibu eh, kalau misalkan saya nggak ada bisa kontak ini karena dia eh, gantiin saya kalau pas saya lagi cuti, kalau saya meeting bisa kontak si ini. Dan kalau ini jangan lupa ya Bu, kita kalau email itu responnya kan Ibu udah tahu kan, saya udah kasih tahu. Saya bilang gitu Mas, satu kali, oh iya Mas, satu kali 24 jam. Nah, tuh Ibu Ibu paham kan gitu. Artinya saya suka gituin gitu. Ya, Jadi sabar ya Bu ya gitu. karena Paling sudah sih itu ya, aja sih Mas. karena sudah ini ya, sudah tanda kutip udah punya engagement yang baik dengan customernya. Jadi cara Betul. komunikasinya jadi lebih luas ya kan ya Mas ya. Iya, Betul. berarti relationship-nya bagus gitu. Itu sih. Iya, harusnya saya sales ya. Jadi Iya, RRM ya, relation iya. manager ya harusnya ya. Ya double double Kan job lah harusnya Mas. yang begitu-begitu kan tim sales ya, Mas ya. Oh iya, Bu, ini bisa, oh itu bisa gitu kan gitu. Kok ini malah jadi ke saya gitu. Saya juga At the bingung end tapi gini ya Mas. udahlah saya nikmatin At the aja end semua gitu. karyawan adalah sales gitu. Maunya bos. Betul. Poinnya adalah semua karyawan adalah sales, semua karyawan adalah customer service. Betul. Jadi semua karyawan wajib mendeliver customer experience gitu ya Mas ya. Betul. Baik internal maupun eksternal loh, Mas. Noted. Yes. Ya kan? Agree. Agree. Oke. Mas, closing Eh, statement Mas. Dari Mas itu kira-kira ada hal apa yang bisa disampaikan agar kita bisa tetap terus menjaga semangat ngelola customer experience yang positif gitu. Iya, yang kalau dari aku sih simple ya, Mas ya. Mm-mm. Pertama, bagaimana kita ingin dilayani dengan seseorang, Oke. dengan kita bercermin dan introspeksi seperti itu, berarti kita harus melayani orang seperti apa yang kita ekspektasikan terhadap diri kita sendiri, gitu. Oke. Karena kalau itu semua tidak kita egois, kita nggak punya cerminan seperti itu, customer experience nggak bakal nyampe dan nggak bakal bisa eh, apa namanya tersampaikan dengan baik gitu. Dan yang namanya melayani itu pertama selalu harus dengan hati, nggak bisa nggak. Intinya sih itu sih. Oke, jadi Mungkin itu konsep aja sih yang saya konsep bisa cermin. tahu. Oke, Mas. Jadi jadilah seperti cermin gitu kan ya, Mas ya. Betul, Dan konsep melayani adalah hati yang bermain. Ya. Baru action. betul, Oke, betul. mantap. Keren banget Mas Hendro. Makasih banyak Mas Hendro sharingnya. Mas Yanuar, makasih banyak loh untuk Thank podcastnya. you. Iya, thank you. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi. Ketemu di satu Boleh, event, Mas. siapa tahu bisa live ya. Siap. Oke, Saya thank juga perlu you. belajar banyak dari Mas Yanuar. Sama-sama belajar, Mas Hendro. Terima kasih semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.